Dan kemudian saya alhamdulillah berhasil mentransformasi dari sebuah bisnis yang jualan palu gada, apa lu mau gua ada, menjadi masuk ke kategori yang kecil tapi malah bisa survive. Malah saya bisa untung ketika masuk ke kolam kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngeteh bareng Dodi. Oke, sebelumnya mungkin kita kenalan dulu kali ya. Perkenalkan, saya Hertina. Saya yang nantinya bakal nemenin teman-teman semuanya untuk sama-sama belajar di program ini. Apa sih program Ngeteh bareng Dodi gitu? Program ini kita benar-benar bikin untuk membantu teman-teman UKM semuanya, para teman-teman UKMers untuk sama-sama belajar bareng. Sama-sama kita mendalami gitu, apa sih bisnis, apa sih brand, dan kita belajar dari sosok Dodi Zulkifli ini. Oke, gak usah lama-lama, udah hadir di depan saya beliau Dodi Zulkifli. Selamat datang Pak Dodi. Oke, apa kabar Mbak Hertina? Baik banget. Pak Dodi apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun di tengah isu yang luar biasa hari ini tentang corona gitu ya. Saya panggil Pak atau panggil Mas nih? Mas aja deh. Oke, Mas Dodi gitu ya. Yes. Oke, kita udah sama Mas Dodi dan saya udah nerima banyak pertanyaan nih Mas Dodi mengenai sebenarnya orang kan mungkin udah banyak yang tahu Mas Dodi, orang udah banyak yang tahu Neima gitu kan. Tapi mereka tuh pengen tahu gimana sih gitu awal mulanya sampai Mas Dodi tuh jadi sekarang gitu. Maksudnya belajar brand dari mana, ataukah emang basicnya itu dari branding atau dan lain sebagainya? Oke, mungkin saya jelasin dulu kali ya. Awal mula saya terjun ke bisnis gitu ya. Oke. Saya itu awal pertama kali berbisnis itu secara official itu semenjak lulus SMA. Oh. Lulus SMA, tamat lulus SMA, saya berbisnis secara official. Tapi kalau non officialnya saya udah lama sebetulnya. Bukan bisnis sih, tapi tepatnya dagang lah, jualan. Oke. Semenjak TK, SD, SMP, SMA itu saya udah mulai dagang lah, jualan. Nah kemudian pas lulus SMA itu saya buka bisnis, bisnis percetakan. Oke, bisnis pertama ya? Ya itu bisnis pertama, lulus SMA jediet gitu langsung saya buka bisnis, yaitu bisnis percetakan. Nah kenapa saya pilih percetakan? Karena pada waktu itu saya bisanya itu. Oke. Kenapa saya bisanya itu? Nah ini padahal orang tua saya itu sebetulnya nggak ada yang background percetakan, termasuk keluarga besar. Oh. Orang tua saya juga pedagang, juga punya bisnis yaitu di fotokopi dan alat tulis toko, plus juga punya developer properti. Oke. Nah kemudian dari mana saya dapat pengalaman percetakan? Padahal saya nggak pernah kerja sama sekali gitu di percetakan. Pada waktu itu saya masih ingat sekali. Saya waktu SMA itu sudah suka nulis gitu. Oh, Saya nulis buletin Jumat itu. Setiap Jumat? Ya, setiap Jumat saya bagikan. Oke. Pada waktu itu awal-awal saya masih ingat nulis buletin, saya ketik bukan tentang brand ya, tentang agama ya, buletin Jumat. Kemudian saya fotokopi. Karena orang tua saya punya fotokopi, saya fotokopi dan itu saya bayar, benar-benar saya bayar ke orang tua saya. Saya bilang saya fotokopi 50 lembar per minggu. Saya fotokopi, saya bayar, saya bagikan waktu itu hanya di masjid sekolah gitu. Nah kemudian banyak yang minta tambahan, guru saya, boleh nggak saya minta nih buat masjid rumah saya gitu. Oke. Tambah lagi 100, tambah lagi 200, makin banyak yang minta, tambah lagi 300, sampai akhirnya 500. Uang jajan saya habis. Jajan saya habis karena untuk ngebiayain itu. Nah suatu ketika ini memang perjalanan Allah ini luar biasa sekali, yang mendesain sampai saya dapat ilmu percetakan ternyata dari situ gitu. Suatu ketika saya juga gabung di remaja masjid kampung dekat rumah saya. Nah itu juga saya kasih buletin. Nah di situ ada salah satu remaja masjid yang dia kerjanya di percetakan. Oh. Dia nawarin ke saya, kamu ini kalau fotokopi apa nggak mahal biayanya? Ya mahal, tapi saya nggak tahu caranya yang lain, saya tahu cuma ini gitu. Dia gini aja, saya kerja di percetakan, coba saya bilang bos saya dulu, kamu bikin filmnya sama beli kertasnya. Modalnya itu. Iya modalnya itu.
nanti biaya cetak saya ngomong sama bos saya, kalau bos saya kasih gratis nanti saya kasih gratis gitu. Oke. Terus dia tanya sama bosnya, ternyata boleh dikasih, saya cetak situ gratis karena buletin Jumat tanpa biaya, kan saya sebar itu juga gratis, non komersial. Nah kemudian dia menyarankan, nah saya nggak tanya saya bikin film gimana caranya. Dia bilang kamu datang ke toko ini, bilang mau bikin paper plate. Oke. Saya bilang apa yang harus saya bawa ke sana gitu. Karena emang nggak tahu apa-apa. Emang nggak tahu apa-apa, buta sama sekali, blank. Kamu bawa print-printan aja, kemudian datang ke sana bilang mau bikin paper plate. Hanya gitu aja, saya bilang. Iya hanya gitu aja. Akhirnya saya datang, saya baru tahu ternyata yang paper plate itu begini. Terus kemudian saya kasihkan ke teman saya itu yang remaja masjid, dia cetakin, mau cetak warna apa? Hijau, biru, ganti-ganti tiap pekan gitu. Akhirnya saya ngerti, ternyata cetak tuh ilmunya begini gitu. Kemudian otak bisnis saya jalan. Kalau ini bisa untuk buletin, berarti bisa untuk cetak undangan, cetak surat, cetak nota dan lain-lain. Dari situlah kemudian saya berpikir, saya bisanya ini, ya wes saya bikin bisnis percetakan. Itu awal mula saya menekuni di sebuah dunia bisnis, yaitu percetakan. Nah, dari mana saya belajar brand? Tahun 2003 bisnis saya tutup. Percetakan? Iya, percetakan. 2001 saya buka bisnis awal lulus SMA. Kemudian tahun 2003 hanya 2 tahun bisnis saya tutup. Kenapa? Karena rugi, nggak untung. Cashnya ada karena uang masuknya lebih besar daripada uang keluarnya. Terus kalau uang cash outnya lebih gede daripada cash innya, dapat duit dari mana nih saya? Saya pinjam orang tua saya dan ternyata nggak bisa balikin. Di situ saya belajar banyak gitu. Oke, ternyata bisnisku tidak menguntungkan. Dan orang tua menyarankan udah tutup aja lah. Kamu belajar bisnis sama papa dulu. Orang tua saya ngomong seperti itu. Karena kamu belum punya ilmu bisnis, belum punya pengalaman. Tapi setidaknya dalam 2 tahun saya tahu, saya mengikuti apa yang dikatakan Thomas Alva Edison, bahwa saya punya pengalaman cara berbisnis yang tidak berhasil. Cara mengelola bisnis yang tidak berhasil itu yang saya pelajari di 2 tahun pertama. Tahun 2003 tutup bisnis saya membaca brand pertama kali, belajar brand pertama kali dalam sebuah buku. Bukunya judulnya Positioning Battle for Your Mind, karangnya Jack Trout. Itu buku favorit saya, sampai sekarang buku itu masih ada. Dan itu buku itu menurut saya keren banget gitu, membahas tentang positioning. Ketika tahun 2001-2003 saya bisnis percetakan. Saya waktu itu berpikir bahwa ketika semakin banyak produk yang saya jual, konsumen semakin suka. Saya bisa buat nota, saya bisa buat undangan, saya bisa bikin kartu nama, itu semuanya saya masukin ke situ semua, saya jual situ semua. Ternyata setelah saya membaca buku itu, saya baru paham bahwa yang namanya positioning adalah mengubah cara berpikir konsumen, bukan mengubah produknya. Bukan merekayasa produk, tetapi merekayasa cara berpikir konsumen. Itu yang disebut positioning. Dan bisa jadi produknya nggak berubah, tapi positioning, persepsi itu bisa berubah. Di situ saya belajar banyak banget tentang brand. Saya jadi tahu, ternyata yang menyebabkan bisnis saya tutup tahun 2001 sampai 2003 adalah saya salah positioning. Disitulah saya belajar brand pertama kalinya. Dan kemudian tahun 2003 sampai 2005 era-era di mana saya mengikuti developer papa saya. Saya belajar banyak tentang bisnis. Saya juga di situ. Yang kedua, saya belajar banyak tentang sales, tentang penjualan. Saya juga di situ karena saya juga mengiklankan propertinya papa saya. Saya ketemu banyak konsumen, calon-calon pembeli rumah. Di situ saya baru tahu, ternyata begini caranya jualan, begini cara berkomunikasi sama orang dan lain-lain. Dan di situ yang paling menarik buat saya adalah ketika tahun 2001 sampai 2003 dalam berbisnis ya, tadi ya saya sedikit mundur lagi, saya lupa kelewat nih. Tahun 2001 sampai 2003 ketika saya mulai bisnis percetakan ya, namanya Tasnim Print waktu itu. Yang awal buka? Ya, awal buka tahun 2001-2003, namanya Tasnim Print. Nah, saya benar-benar menjadi the real CEO, Chief Everything Officer ya. Saya melakukan itu sendiri karena nggak punya karyawan, nggak punya staff gitu kan. Karena memang belum masih awal. Nah, saya buka toko sendiri, saya pergi ke percetakan sendiri. Karena kita nggak punya mesin, saya waktu itu maklun ke tempat lain. Saya belanja kertas, saya bikin film, itu semua saya lakukan sendiri. Dan saya ketemu customer sebagai customer service, itu saya lakukan semua sendiri. Tapi dari sekian banyak pekerjaan yang menurut saya memberikan impact sampai sekarang adalah pekerjaan saya sebagai customer service. Kenapa pekerjaan itu memberikan impact besar buat saya? Karena saya bisa ketemu konsumen.
Saya bisa mendengar keluh kesah mereka, saya bisa mendengar masalah-masalah mereka. Nah, dari situlah saya menangkap bahwa ada kebutuhan-kebutuhan konsumen yang sebetulnya mereka punya masalah yang belum ada solusinya di bisnis tahun 2001-2003 itu. Nah, kemudian dari bekal itulah tahun 2005 saya memutuskan untuk mundur dari developer papa saya. Tahun 2005 saya bukalah percetakan baru, namanya Derajat Celcius. Tapi positioning saya udah beda. Saya bukan lagi percetakan, tapi kalau teman-teman ikut di workshop saya, metode ini disebut dengan zoom in atau convergent atau masuk ke bikin subkategori. Yaitu membuat subkategori spesialis print warna, cetak tanpa minimal order. Nah, dari mana ide ini datang? Ide ini datang dari 2001 sampai 2003. Saya menjadi customer service. Banyak konsumen yang nanya ke saya, Mas, bisa nggak saya mau cetak kartu nama hanya 100 lembar tapi pakai foto. Mas, bisa nggak saya mau cetak brosur cuma 50 lembar. Dari situlah saya mengerti bahwa ternyata di pasar ada permintaan bahwa saya mau cetak full color tapi tanpa minimal order. Memang kalau hari ini udah ada solusinya, print on demand di mana-mana gitu. Tapi tahun 2001-2003 itu belum ada solusinya. Masih jarang banget ya? Bukan jarang, nggak ada malah. Pada waktu itu teknologi masih offset printing. Harus 500, harus 1000 lembar, kartu nama pakai foto itu nggak ada tahun 2001-2003. Gitu. Nah, dari situ saya belajar ternyata cara kita membuat positioning, cara kita membuat subkategori adalah dari customer insight. Dari cara berpikir konsumen, dari masalah yang ada di pasar. Kalau teman-teman ini kalau mau belajar tentang brand, ketika kita sudut pandangnya selalu produk dan produk, hampir inovasi ini akan bukan susah ya, lebih responsif ketika kita mulainya adalah dari customer insight atau dari cara berpikir konsumen. Jadi kalau ditanya tadi dari bagaimana saya belajar tentang brand, dari mana mulainya, ya saya mulai dari bisnis saya itu sendiri. Kemudian tahun 2005 saya bikin bisnis itu, ternyata alhamdulillah bisa naik omsetnya, makin laris, makin rame, sampai cabang saya 7. Kenapa cabang saya sampai 7? Karena pada waktu itu nggak ada online. Jadi saya harus memperbanyak saluran distribusi, makin mempermudah orang-orang untuk pesan kartu nama, kemudian pesan brosur ke saya. Makanya saya buka cabang di titik-titik kota Semarang. Dari situ saya belajar, ternyata yang namanya positioning begini. Saya hanya mengubah angle dari produk itu sendiri. Gitu Mbak Tina. Ibaratnya gitu ini dari ngeteh boleh diminum nggak ya? Boleh silakan. Sambil saya nanya lagi nih Pak. Dari mulai tahun 2001 sampai dengan sekarang, apakah Pak Dodi sudah merasa bahwa ini tuh benar-benar passionku atau belum, atau masih mencari passionnya? Nah passion menarik sekali. Tadi saya mau ngomong tuh. Apa? Panggil Pak lagi. Sorry, Mas. Tadi kan udah nanya kan, panggil Mas atau Pak? Mas saja ya. Mas. Menolak tua ya. Jadi pertanyaan apa tadi? Passion. Passion. Apakah saya sudah merasa bahwa ini passion saya? Saya jawab iya. Karena waktu itu saya pernah ditanya nih. Ini true story, saya pernah ditanya tahun 2005 ketika saya memutuskan mundur dari properti. Saya keluar dari properti bapak saya. Kemudian saya kembali ke dunia awal saya di percetakan. Nah, waktu itu om saya tanya, emangnya duitnya di percetakan lebih banyak daripada di properti? Kok kamu mau mundur gitu? Saya nggak jawab, tapi dalam hati saya ngomong, ini passion saya, ini panggilan hidup saya gitu. Nah, itu saya ngerasa sebetulnya bukan masalah di percetakannya, bukan masalah di brandingnya sebetulnya, tapi adalah saya ada orang yang suka membuat pola. Pola, misalnya ada beberapa kejadian, ada beberapa pendapat orang, kemudian saya bikin sebuah pola. Kemudian saya prediksi, kalau misalnya ada angka 1, 3, 5, 7, angka berikutnya berapa gitu. Nah, saya suka membuat pola-pola begitu. Nah, nggak tahu kenapa memang saya suka itu. Dan itu yang membuat saya ngerasa bahwa dunia saya memang ada di bisnis. Ya, saya mengelola bisnis sendiri gitu. Dan saya juga suka berkomunikasi, ngobrol sama orang, memetakan cara berpikir orang. Nah, itu yang saya suka. Ini yang bertemu dengan orang. Itulah kira-kira Mbak Tina. Sampai sekarang gitu, maksudnya sampai saat ini berarti kan sudah banyak orang yang mengenal Mas Dodi ini dari beliau ini ahli branding.
Iya, dari kacamata saya, wes. Oh, iya. Oke, udah banyak yang kenal Mas Dodi tuh, oh ini loh ahli branding atau dia mungkin sering bawain materi branding dan lain sebagainya gitu. Tahap apa yang sampai akhirnya Mas Dodi tuh merasa tertarik dan ini loh branding tuh aku banget atau gimana? Ada sampai pada tahapan itu nggak? Ada. Jadi saya kembali ke cerita saya tahun 2005. Ketika saya mengubah sebuah positioning ya, dari 2001-2003 saya buka semua layanan. Percetakan segala macam saya cetak semua. Sampai pada waktu itu kalau mau bikin papan nama di depan toko ya, depan toko saya tahun 2001-2003. Ketika saya belum paham tentang positioning, itu semua nama layanan saya masukin semua situ. Oh, bisa apa gitu ya? Bisa bikin brosur, kartu nama, kaos, nota, itu saya tulis semua tuh di situ. Itu juga mungkin kalau orang yang lewat akan bingung harus mana dulu yang dibaca. Toh juga itu di jalan nggak bakal dibaca semua, saya yakin. Sekarang gitu. Dulu saya nggak ngerti itu gitu. Dan kemudian saya alhamdulillah berhasil mentransformasi dari sebuah bisnis yang jualan palu gada, apa lu mau gua ada, menjadi masuk ke kategori yang kecil tapi malah bisa survive. Malah saya bisa untung ketika masuk ke kolam kecil. Logikanya kan begini. Ketika saya di percetakan, itu saya masuk ke samudra yang gede banget tuh. Segala macam saya bisa semua. Segala macam ikan ada semua di samudra. Tapi ketika saya masuk ke percetakan spesialis print tanpa minimal order, yang kalau hari ini disebut dengan print on demand, itu kan kayaknya kolamnya lebih kecil gitu kan ya. Tapi saya malah bisa dapat ikan di kolam kecil daripada di samudra. Disitulah cara berpikir ini yang saya sampaikan berkali-kali ke teman-teman semuanya. Tahun 2005, 2006, 2007, 2008 itu mulai banyak teman-teman yang undang saya untuk sharing bagaimana saya mengembangkan derajat Celcius. Di saat belum ada online loh pada saat itu. Berarti langsung kayak seminar-seminar gitu ya? Iya, seminar-seminar itu. Dan saya mau belajar bisnis pada waktu itu nggak ada. Saya belajar ya otodidak melalui sebuah buku. Bukunya Jackie Trout itu. Nah, ketika saya diminta teman-teman untuk menceritakan bagaimana mengembangkan derajat Celcius, ya saya ceritakan bahwa tadinya saya bisa segala macam hal, kemudian saya masukkan ke subkategori. Hari ini saya ngomong subkategori, pada waktu itu saya nggak tahu nama bahasanya apa, tapi saya bilang saya masuk ke pasar yang lebih kecil gitu, spesialis ya. Nah dari situ cerita itu yang saya bawa kemana-mana, karena banyak teman-teman UKM yang saya bisa semuanya deh gitu. Hal-hal seperti itu kadang-kadang itu yang saya ngerasa bahwa ini penting disampaikan untuk teman-teman UKM gitu. Ini penting teman-teman UKM. Sampai ibaratnya gini, sampai waktu itu kan udah proses di mana derajat Celcius itu mungkin udah bisa lah ya berdiri gitu ibaratnya ya. Terus sampai pada tahapan akhirnya Pak Dodi memulai Neima atau membuka Neima itu gimana ceritanya? Oh iya, gimana ceritanya saya buka Neima ya. Jadi awalnya tahun 2008 ya, 2008-2009. Saya mulai aktif ikut seminar-seminar. Saya ikut seminar-seminar, workshop di Jakarta. Pada posisi saya di Semarang. Karena nggak ada media belajar online waktu itu, nggak ada. YouTube ya nggak ada, belum lahir YouTube-nya. Facebook nggak ada, Instagram nggak ada. Mau ikut seminar atau workshop yang berkualitas ya di Jakarta. Semarang hampir boleh dibilang nggak ada. Akhirnya ya Semarang kasihan sekali. Akhirnya saya ke Jakarta beberapa rutin lah, saya ke Jakarta ikut workshop, ikut seminar atau mengupdate ilmu saya. Itu workshop branding atau enggak bisnis tentang bisnis. Workshop branding pada waktu itu belum banyak juga yang sharing tentang branding. Nah kemudian pada waktu itu jadi pertanyaannya apa ya? Memulai dari Neima dari mana? Nah pada waktu pulang dari Jakarta saya ketemu dengan salah satu saudara saya. Kemudian ini lo tak bilangin caramu naik omset tuh begini caranya, saya ajarin dia. Kemudian sampailah dia mempraktekkan apa yang saya minta. Kemudian beneran naik omsetnya. Dari situ bisa ya naik omset ya. Padahal awalnya nggak yakin tuh. Ya yakin sih, yakin. Cuma ternyata bisa juga diterapkan orang lain gitu. Ada lagi yang temennya minta, saudara yang minta dibantu, tak bantu lagi. Berhasil lagi. Wah kayaknya saya buka agensi aja deh, karena makin banyak orang yang minta tolong kepada saya bikin aja agensi waktu itu, brand consultant. Begitulah kira-kira awal mula saya bikin Neima. Mungkin masih sangat panjang kalau kita bicara tentang Neima ya Pak. Mungkin
mungkin bakal panjang ketika kita bicara tentang Nema gitu. Someday mungkin kita bakal bahas Nema lebih dalam di segmen yang lain. Cuman terakhir nih Mas, yang mau saya tanyain gitu, dari pencapaian yang ibaratnya sudah Mas Dodi dapetin selama ini, masih ada gak sih hal-hal yang pengen dicapai, atau mungkin pengen buka agensi lagi dengan segmen yang beda atau apapun itu, apakah masih ada keinginan-keinginan kayak gitu? Oke. Jadi gini, keinginan, visi, mimpi ya. Jadi kayaknya menurut saya gini, mimpi itu kayak tergantung dari kita bergaul sama siapa kali ya. Oke. Karena pada waktu itu ya, awal-awal saya dari Celsius waktu itu sudah ngasilin duit gitu. Tapi saya boring di derajat Celsius. Kenapa boring? Karena nyetak lagi gitu. Pekerjaan yang diulang berkali-kali gitu. Dan itu saya nggak suka sekali. Membosankan bagi saya ya. Kalau percaya Steven, orang insting nggak suka sama orang pekerjaan kayak gitu yang rutinitas sama lagi nyetak lagi nggak ada tantangannya gitu. Makanya salah satunya waktu itu bukan pelarian juga ya. Ya memang pelarian sih. Kayak saya seneng sama Nema gitu. Yang dimana satu klien sama klien lain ini beda. Secara case ya. Beda gitu. Dan ini kayaknya hidup saya jadi ada warnanya gitu. Ya gitulah kira-kira. Oh ini abu-abu. Nah, kemudian setelah waktu mulai awal-awal Nema ya belum banyak juga duitnya gitu. Belum masih rame derajat saya, masih rame percetakan saya. Nah, kemudian suatu ketika saya punya saya punya visi pada awal mendirikan Nema. Saya ngomong gini sama diri saya sendiri. Kayaknya bisnis Nema ini adalah bisnis passion saya. Untuk mengisi kesenangan saya. Sehingga gak usah mikirin sistem, gak usah mikirin SOP, gak usah mikirin kayak derajat Celsius lah. Yang sistemnya dibuat, urutan laporan dibuat dan lain-lain. Pada waktu itu saya berpikir seperti itu. Udah Nema biarkan jalan aja lah, wong toh itu juga awalnya niatnya hanya untuk mewarnai hidup saya aja, menyalurkan hobi dan passion saya di bidang ini. Nah kemudian perjalanan waktu mungkin karena dikerjakan dengan senang kayak ya, passion, pasarnya ada, orang suka sama pekerjaan yang kita lakukan, output yang kita hasilkan, dan pasar ini membesar gitu. Terus saya bertemu dengan salah satu orang guru, Pak Budi Isman, Pak Bi, dan Coach Armala. 3 orang ini yang membuat mimpi saya berubah. Yang tadinya mimpi saya adalah ya sudahlah ini Nema untuk passion saya gitu. Saya nggak sampai berpikir mimpi saya adalah gimana menjadi sebuah agensi yang bisa punya sistem. Saya nggak punya mimpi seperti itu. Tapi ketika ketemu dengan 3 orang ini, yang salah satu yang terakhir adalah Coach Armala, memberikan guidance supaya pekerjaan ini bisa disistemasi, bisa dikerjakan orang lain, tapi asal urut-urutannya jelas gitu. Dan itu mimpi saya jadi berubah. Mimpi saya sekarang ini adalah mensistemasi Nema. Karena waktu itu saya juga berpikir bahwa begini, banyak kok agensi-agensi luar pemiliknya sudah nggak ada. Lenders itu pemiliknya udah lama banget nggak ada. Tapi dia punya cabang di Australia, punya cabang di Indonesia, punya cabang di luar negeri yang lain, di luar sana. Bisa kok mereka punya masih jalan dan punya jaringan internasional gitu. Nah, mimpi saya mulai berubah ketika saya ketemu orang-orang yang berbeda yang jauh lebih besar daripada saya. Nah, ini mungkin juga tips buat teman-teman semuanya kalau pengen punya mimpi yang besar. Bertemulah dengan orang-orang yang punya kapasitas jauh lebih dari diri kita. Gitu Mbak Tina. Saya jadi tertarik gitu ketika ada 3 orang mentor yang akhirnya merubah pola pikir Pak Dodi gitu kan, secara Mas Dodi secara tidak langsung. Saya jadi penasaran gitu. Mungkin kita juga akan ngobrol-ngobrol tentang mentor-mentor tersebut. Mungkin teman-teman UKAMers di sana nggak tahu Pak Budi Isman itu siapa, kemudian Coach Armala, kemudian Pak Bi. Mungkin kita perlu memperkenalkan para mentor-mentor hebat tersebut ke teman-teman UKAMers agar mereka pun juga bisa belajar dari ketiga orang-orang hebat itu tersebut. Terakhir Pak Dodi, ada nggak sih pesan untuk teman-teman UKAMers untuk bisnis mereka gitu biar tetap sustain? Intinya jangan palu gada gitu. Karena itu kan juga demi bisnisnya mereka gitu. Iya. Jadi gini. Oke, mungkin ada 2 pesan saya aja terkait dengan hal itu. Yang pertama adalah kalau ini kita berpikir ini sebagai sebuah bisnis, mulailah dari pasar.
Oke. Misalnya nih, saya bisa bikin kopi, tapi ternyata di negara tersebut ternyata nggak ada yang minum kopi. Yuk, kamu hobi, kamu senang, tapi nggak ada yang mau minum, mau buat apa gitu? Itu nggak bisa dijadikan bisnis. Kalau mau dijadikan hobi ya terserah, tapi jangan ngomongin bisnis gitu. Oke. Jadi kalau Anda berbisnis, mulailah dari pasar. Dimana kalau saya mulai dari produk boleh-boleh aja, tapi asal syaratnya pasarnya ada. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya bisnis sustainable, supaya nggak palu gada, teman-teman UKM ini bukan kadang-kadang ya, beberapa yang saya temuin cara berpikirnya adalah semakin banyak yang saya jual, konsumen semakin suka. Yes. Padahal itu merepotkan bisnis itu sendiri sebetulnya. Kalau kita berbicara tentang misalnya McD, dia nggak jualan gudeg kok. Walaupun nggak jualan nasi uduk nasi ya. Uduk ada, cuman tematik kali tematik ya, cuma 4 bulanan ganti-ganti gitu. Nggak jualan bebek gitu kan. Mereka nggak palu gada. Bisnis-bisnis yang besar itu justru menurut saya malah fokus mereka. Contohnya misalnya Buah Vita, dia fokus di jus buahnya. Sosro dia fokus di teh. Coca-Cola dia hanya fokus di minuman berkarbonasi, minuman cola. Nah, saran buat teman-teman semuanya, untuk teman-teman UKM, saran saya yang kedua adalah fokus. Oke, gitu. Yang pertama pasar, yang kedua fokus. Yes. Oke, mungkin itu bisa dicatat sama teman-teman UKMers untuk gimana sih caranya bisnis mereka tetap berkembang gitu ya. Oke, terima kasih Mas Dodi untuk waktunya pada hari ini. Mungkin kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam, lebih seru, dan pastinya tetap di Ngeteh bareng Dodi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.